lagi bersama saya Endo Agus Vito. Hari ini kita masuk pada bab 8 tentang aturan sinus dan kosinus. Tugas ini saya buat guna memenuhi mata kuliah Kapitas Rekta Menengah. Pada pembahasan aturan sinus dan kosinus, yang pertama itu ada aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga pada trigonometri. Aturan ini hanya dapat digunakan apabila kita menemui segitiga yang sisinya itu tidak bersesuaian atau segitiga sembarang. Baiklah, yang pertama itu ada aturan sinus. Aturan ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal segitiga yang satu sisi dan dua sudut diketahui, atau dua sisi dan salah satu sudut yang berhadapan salah satu sisinya itu diketahui. Seperti rumus berikut itu ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Langsung saja ke contoh soal, yaitu jika diketahui segitiga PQR dengan sisi PR-nya itu 8 cm, sisi QR-nya itu 4/6 dan sudut P-nya itu 60 derajat. Tentukanlah besar sudut PQR. Di sini kita dapat lihat bahwa yang diketahuinya itu dua sisi dan salah satu sudut, maka kita bisa menggunakan rumus aturan sinus. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya kepersamaan, yaitu 4/6 per sin dari 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa. Kenapa sin alfa? Karena yang harus kita temui yaitu adalah sin alfa, yaitu sudut dari Q. Tinggal kita kalikan silang, 4/6 dikali sin alfa itu sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Maka sin alfa sama dengan 8 kali sin 60 derajat dibagi 4/6. Maka sin alfa sama dengan 8 dikali sin 60 derajat, nilainya adalah setengah akar 3 per 4/6. Maka sin alfa sama dengan 4/3 per 4/6. Karena nilainya sama-sama 4, dapat kita coret menjadi sama dengan akar 3 per akar 6, atau bisa kita kecili menjadi akar 1 per akar 2. Sin alfa sama dengan 1 per akar 2. Karena penyebutnya berupa akar, dapat kita samakan penyebutnya itu 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2, atau sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi sin alfanya itu sama dengan 1 per 2 akar 2. Sin alfa yang memiliki nilai 1 per 2 akar 2 itu sama dengan sin 45 derajat. Jadi besar sudut dari PQR atau sudut Q itu adalah 45 derajat. Yang kedua itu ada aturan kosinus. Biasanya aturan ini digunakan untuk menyelesaikan soal segitiga yang satu sudut dan dua sisi yang mengampitnya itu diketahui. Untuk mencari sisi dari aturan kosinus ini, kita bisa menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC cos A. Atau apabila kita ingin mencari sudut dari aturan kosinus ini, kita bisa menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali BC. Langsung saja ke contoh soal. Dalam sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi A 8 cm, sisi B 3 cm, dan sudut C itu 60 derajat. Tentukanlah panjang sisi C dan kedua sudut lainnya. Yang pertama itu kita mencari sisi C terlebih dahulu dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali AB dikali cos C yang telah diketahui. Kita masukkanlah rumus tersebut, dapatlah C kuadrat sama dengan 64 ditambah 9 dikurang 48 dikali 0,5. Kenapa 0,5? Karena kosinus dari 60 derajat itu sama dengan 0,5 atau 1 per 2. Maka didapatlah C kuadrat sama dengan 49 atau
C sama dengan akar dari 49. C sama dengan 7. Selanjutnya itu kita yang pertama mencari sudut dari A, yang digunakan dengan rumus cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali BC. Kita masukkanlah nilainya menjadi cos A sama dengan 9 tambah 49 dikurang 64 per 42. Didapatlah cos A sama dengan min 6 per 42. Karena pemilangnya min 6, maka kita kalikan dulu terhadap inverse. Didapatlah sudut A nya itu kongruen menjadi 98,17 derajat. Karena sudut A dan sudut C nya telah diketahui, maka kita dapat mencari sudut B nya itu. Rumus segitiga pada umumnya itu adalah 180 derajat, maka tinggal kita kurangi 180 derajat dikurang sudut C nya itu 60 derajat ditambah sudut A yang telah diketahui 98,17 derajat, maka sudut B nya itu kongruen menjadi 21,83 derajat. Yang terakhir itu ada luas segitiga pada trigonometri. Untuk rumusnya sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada setengah dikali B kali C kali sin A, setengah kali AC kali sin B, dan setengah kali AB kali sin C. Rumus ini dapat kita gunakan tergantung pada soal yang tertera. Seperti pada contoh soal di sebelahnya itu diketahui segitiga ABC dengan sisi AB atau sisi C itu 6 cm dan sisi AC nya itu atau sisi B nya itu 3 cm dan sudut A nya itu 60 derajat. Karena diketahuinya itu sisi C, sisi B dan sudut A, maka kita dapat menggunakan rumus yang pertama itu setengah kali BC dikali sin A. Tinggal kita masukkan nilainya, yaitu luas segitiganya itu sama dengan setengah dikali 3 sisi B dan dikali 6 sisi C, kemudian dikalikan sin 60 derajat, yaitu tadi setengah akar 3. Didapatlah 9 dikali setengah akar 3. Luas segitiganya adalah 9/2 akar 3 cm kuadrat. Demikianlah materi pada hari ini, semoga bermanfaat serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.